Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus. Jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia. Karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Saya bisa dapat ilmu yang hebat ini, proses saya itu roboh dulu dari sini. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang. Gak ada. Makanya uangnya juga lari terus. Mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu gak caranya supaya uang cari kita? Sederhana. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan keberlimpahan datang tanpa batas. Allah yang melitut semesta raya ini sudah ngasih bagian dari dirinya yang namanya ruhku, dan itu ditiupkan kepadamu. Ketika ruh itu belum ternoda, masih sama frekuensinya dengan dia yang melitut semesta raya, komunikasi ini jalan terus. Itu yang disebut dengan frekuensi alami. Jadi kalau sekarang ditanya, kenapa saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, bisa ditebak jawabannya? Apa jawabannya? Karena frekuensi kita sudah tidak alami lagi. Artinya frekuensi kita dengan frekuensi beliau itu sudah mengalami perbedaan. Semakin kontras perbedaannya, maka kita semakin sulit berkomunikasi. Akibatnya kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh kita. Betul apa tidak? Nah, kira-kira judul kita itu hari ini. Ya. Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus. Jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia. Karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya siapapun rindu sama dia. Kenapa? Kalau ketemu dia itu kebingungan saya bebas. Kalau ketemu dia itu kegelapan saya hilang. Kalau ketemu dia itu keraguan saya nyaris tidak ada lagi. Kalau ketemu dia itu energi saya bertambah. Kalau ketemu dia itu seolah-olah saya healing. Saya lebih sehat dari yang biasanya. Harusnya begitu. Ini malah ketemu kita yang ngaku rahmatan lil alamin itu kata-katanya negatif, pikirannya negatif, penuh dengan kebencian, gampang menghakimi, tidak menghargai perbedaan, menyebalkan. Udah masuk kira-kira? Udah bisa jujur sekarang? Allah itu sampai gak tidur, gak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia terus saja mengingatkan kita, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh kita. Kenapa?
Karena sudah beda frekuensi. Makanya harus kembali lagi. Itulah pentingnya kata Nabi, ilmu mengenal jati diri. Jadi kita tuh sudah lupa pada jati diri kita sendiri. Kita sudah tidak kenal siapa kita yang sebenarnya itu. Bahkan kita mengidentifikasi seolah-olah kita ini yang terluka, kita ini yang ada di pikiran itu. Dan kita mengidentifikasi seolah-olah saya itu adalah pikiran. Saya itu adalah luka yang ada di pikiran. Kita sudah lupa bahwa diri kita itu adalah sang kesadaran itu. Makanya saya kasih tahu. Apapun yang kita kerjakan, jadinya apa? Melawan arus. Tidak sejalan dengan maunya ilahi. Padahal tujuan kita diciptakan oleh beliau itu sebetulnya bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi diri kita sendiri, menjalankan visi dan misinya ilahi yang disebut dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang, gak ada. Makanya uangnya juga lari terus, mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu nggak caranya supaya uang cari kita? Sederhana, lakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena saya percaya saya lahir ke dunia direncanakan Allah dan saya datang ke dunia untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat saya. Bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah. Yang jadi dokter, bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Apa uang tidak datang? Jadi uang bukan tujuan. Uang itu hadiah dari semesta karena kebaikan kita. Bahkan yang datang jauh melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yatasib. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Kita menyangka terus seolah-olah rezeki saya adalah dari tempat itu di mana saya bekerja. Karena bekerja digerakkan oleh rasa kekurangan akan uang. Harusnya bekerja itu digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Karena ada Allah dalam diri saya. Ada Dia yang maha segalanya. Ada Dia yang menggerakkan saya. Ada Dia yang punya cinta. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan keberlimpahan datang tanpa batas. Kita kan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran. Karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang. Malah bilang saya sesat. Aneh. Itu betapa parahnya mental kita ini. Makanya kita tertutup terus, tidak suka hal baru. Makanya hidupnya gitu-gitu aja, dari siklus ke siklus, dari penderitaan ke penderitaan. Tidak bisa bangkit keluar dari situ. Paham? Oke. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang sesuatu, tanya siapa? Tanya siapa? Tanya yang tahu. Oh, udah sok tahu. Oke, saya tunjukkan deh ayatnya supaya ngerti semua. Kita udah masuk ya, ini mulai agak berat sedikit. Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Udah bisa ditebak ya?
Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad juga ya membaca ayat ini bukan hanya untuk dirinya. Tapi beliau juga tahu sebelum beliau ada nabi-nabi sebelumnya yang sudah diutus oleh semesta. Seorang lelaki yang diberi wahyu. Clear sampai situ? Oke. Nah sekarang apa sih wahyu itu? Sebetulnya wahyu sendiri secara universal itu adalah getaran-getaran ilahi. Wahyu itu bukan kata-kata seperti yang kita tahu. Misalnya ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kan begitu kita tahunya. Wahyu itu getaran-getaran ilahi. Kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap wahyu? Karena beliau ada di frekuensi alaminya beliau. Sehingga resonansi dengan sang sumber wahyu itu. Paham sampai sini? Ya, kayak kalian mau nyetel radio. Kan pasti kalian harus nyetel radionya kan? Samakan frekuensi radiomu dengan frekuensi ya pemancar yang akan didengarkan. Kalau beda frekuensi nggak ketangkep. Makanya ada istilah tuning. Kalau dulu kan radio kita ya ada putarannya kan gitu. Betul nggak? Zamannya manual. Pakai karet gelang kan itu. Itu tuning itu. Sebenarnya tuning itu menyamakan frekuensi. Kalau sekarang kan sudah abad fisika kuantum, semuanya sudah terkuantisasi. Makanya sekarang sudah digital. Jadi tinggal ya dipindah-pindahnya pun dengan cara digital. Nah, kita baru bisa mendengarkan siaran dari radio itu apabila kita sudah bisa sefrekuensi dengan radio itu. Jadi sebetulnya siaran dari Allah itu tidak pernah berhenti. Kalau kita mau mengikuti jejak dan langkahnya para nabi, para rasul, bahkan kita pun saat ini bisa mendengarkan suaranya. Bisa menangkap pengertian-pengertian itu. Jadi tidak dibatasi. Karena Allah tidak pernah mati. Beliau abadi. Masuk akal? Oke. Saya mau nanya sekarang. Kalau begitu sekarang getaran ilahi ada nggak di sini? Ada. Loh saya nggak bisa nangkap. Satu, radionya sudah butut. Dua, sudah beda frekuensi. Yang ketiga nggak ada baterainya. Itu aja sebetulnya. Nah ini radio kita sudah butut. Radionya zaman baheula. Tidak di-upgrade. Sakit-sakitan. Paham maksud saya? Sudah gitu frekuensinya juga udah berbeda. Dicunin gak bisa lagi. Udah hancur. Udah gitu baterainya juga sudah meleleh. Ini baterainya udah lemah. Lowbat. Dengerin kajian malah ngantuk. Lowbat itu. Maaf ya. Nah, biar yang ngantuk bangun. Kalau nggak digituin ntar nggak sadar-sadar. Saya sengaja sering menghubungkan dengan analogi-analogi yang gampang supaya pengertiannya gampang ditangkap. Paham ya? Jadi wahyu apa? Getaran-getaran ilahi. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, mereka ini adalah receiver yang bisa menangkap getaran-getaran itu lengkap. Nabi Muhammad ya keren banget, lengkap 30 juz. Kenapa? Ya radionya keren. Sony lah, bukan Changhong. Baterainya saya nggak mau nyebut mereknya, nggak bayar sama saya. Pokoknya baterainya keren, terus tune-innya pas. Makanya semua suara-suara informasi yang nyampe ketangkep dan bisa disampaikan kepada kita. Keren gak? Tapi setelah sampai kepada kita, kita cuma baca
kulitnya saja. Pesannya nggak nyampe kepada kita. Apalagi kita tidak mengalami itu. Luar biasa. Oke, sampai situ ngerti? Nah, oleh karena itu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Quran, kalau kamu tidak mengerti sesuatu, tanya ahli, ingat. Zikri itu ingat. Kalau kalian habis sholat nyebut-nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah, awas, itu mah wiridan. Itu menyebutnya pakai mulut. Kalau ingat gak pakai mulut, ingat itu ada alatnya di dalam, gak tahu sebelah mana. Cuman kata Quran, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Saya mau nanya, ingat gak sama orang tua sekarang? Kenapa ingat? Pernah ketemu. Ingat dulu, ketemu dulu. Saya yang gak pernah ketemu orang tuamu, walaupun disebut-sebut namanya 1000 kali sekarang di sini, gak bisa ingat. Masuk akal? Beda mengingat dengan menyebut. Tapi kenapa kalian selama ini mengklaim kalau sudah menyebut-nyebut katanya sudah zikir? Nah, itu lagi-lagi yang namanya kebodohan. Maaf ya, harus disampaikan. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, tanya siapa? Tanya ahli ingat, kata siapa? Selama ini kalian tanya siapa? Tanya Pak Ustadz, nggak ada ayatnya. Kalau tidak tahu sesuatu, tanya Pak Ustadz, nggak ada. Tanya Pak Kiai, nggak ada. Tanya pimpinan pondok pesantren, nggak ada. Tanya ulama, nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Siapa ahli ingat ini? Ya orang yang sudah ingat kepada Allahnya. Siapa dia? Yang sudah tahu kenal kepada Allahnya. Dulu Nabi Muhammad seorang laki-laki yang dapat wahyu. Sekarang siapa? Tentu saja orang-orang yang mewarisi ilmu itu, yang sudah bisa mengalami apa yang dialami oleh beliau. Itu yang bisa ditanya. Cuma itu. Makanya saya jamin semua ahli ingat pasti ahli ilmu. Tetapi ahli ilmu belum tentu ahli ingat. Banyak yang ngomong cuma di mulutnya saja, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Itulah pertanyaan yang tadi sebelum kita ngaji. Kenapa kejujuran menjadi mahal? Urusan menyebut dan mengingat aja sulit kita untuk jujur. Makanya perintah sholat kan diperintahkan setelah beliau Isra Mi'raj. Masuk akal? Isra Mi'raj itu isinya adalah pertemuan. Bertemu dulu, habis bertemu baru ingat. Makanya Nabi Muhammad selama sholatnya ingat saja kepada Allah. Makanya beliau sholatnya gak berat. Karena sudah termasuk orang-orang yang khusyuk. Kalian sholatnya berat. Coba begitu Allahu Akbar, pengen ingat sama Allah. Dicipta-cipta, berat. Dan kalau mencipta pun yang dicipta bukan Allah lagi. Itu Allah buatan pikiranmu sendiri. Berat enggak? Nah, sudah sholatnya berat, makanya sabarnya jadi berat. Saya tahu wajah-wajah kayak gini. Tahu. Suka kasihan saya kalau lihat itu. Baperan, gampang tersinggungan, dendaman, iri hatian. Padahal sudah sholat. Sabar berat, sholatnya pun jadi berat. Kan inti carinya sholat itu kata Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dikatakan telah menyembah Allah kalau selama sholat kita tidak ada yang diingat kecuali Allah. Jujur Bapak Ibu sekarang,
Selama sholat ingat apa? Hebat ya Bapak Ibu. Ingat kemana-mana tapi ngakunya nyembah Allah. Padahal ayatnya fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Inti sarinya sholat itu mengingat Allah. Dan mengingat Allah mudah bagi mereka yang sudah tahu dan kenal kepadanya. Sulit bagi mereka yang belum tahu dan kenal kepadanya. Coba sekarang saya kasih tahu. Bapak saya namanya Bapak Muhammad Komar. Singkat aja Pak Komar. Coba ingat-ingat bapak saya. Berat kan? Berat kan? Ya. Coba sebut-sebut aja. Silakan. Bisa ingat sama bapak saya. Itu aja kalian gak jujur. Betul gak? Mulai jujur sekarang. Aduh. Kalau yang jujur langsung gini. Aduh. Bodoh saya. Siapa yang bilang bodoh itu? Itu ada Rasulullah sejati dalam diri kita. Namanya Fatonah. Fatonah tuh ada di sini. Sifatnya Fatonah tuh cerdas. Makanya ketika kalian tahu bahwa kalian bodoh, langsung bilang, aduh bodoh banget ya saya selama ini. Tuh, Fatonahnya sedang hidup. Orang mana ya Fatonah? Orang Garut kayaknya. Jadi kalau tidak tahu tanya siapa? Nah makanya kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Yang harus kita tahu pertama kali dalam hidup. Bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi. Yang harus kita tahu adalah Sang Pencipta dari semua itu. Karena kalau sudah itu tahu, semua rahasia yang lain di alam semesta ini semua akan terbuka. Percaya sama saya. Kenapa para nabi, para rasul tidak belajar fisika tetapi pikirannya panjang? Tidak belajar kimia, tidak belajar biologi. Kenapa pikirannya itu sangat visioner? Karena beliau sudah bertemu pemiliknya. Jadi jelas sekali Quran mengatakan, kalau kamu tidak tahu, tanya siapa? Tanya ahli, ingat. Kata siapa? Surat apa? Nah gitu. Jangan kata Quran disuruh nyebutin, gak bisa. Surat An-Nahl ayat 43, saya jelaskan di sini. Clear sampai sini? Jadi selama ini kita bertanya salah alamat. Tapi mencari ahli ingat tidak mudah. Ahli ingat itu di Quran disebut ulul albab. Kalau di zaman para nabi, para rasul itu yang disebut dengan ahlul bait. Ahli baitullah. Apa baitullah? Kata Allah, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Makanya bagian terdalam dari kolbu namanya lub. Makanya ulul albab. Ulu itu artinya pemilik. Albab dari kata lub. Jadi ulul albab itu pemilik kolbu. Mereka yang sudah sering berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang khusyuk. Makanya orang yang sudah di level itu sabarnya ringan, sholatnya pun ringan. Keren ya Quran? Keren? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Sampai enggak muncul nih terjemahannya. Dan kalau saya bacakan juga, coba saya bacakan ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Arti? Nah, makanya buang-buang energi. Udahlah, saya baca artinya aja ya. Ya kan enggak nyambung. Betul enggak? Enggak nyambung. Makanya saya baca artinya aja. Insya Allah artinya sudah saya coba sesuaikan dengan teks bahasa Arab. Ini Bapak Ibu mohon maaf nih agak padat tulisannya ya. Tapi saya bacakan pelan-pelan.
Apakah orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya? Ini cerita tentang orang yang dalam perjalanan ini, dalam kehidupan ini sudah roboh atapnya. Ini bahasa mutasyabihat. Tapi saya menangkapnya sangat mudah karena saya sudah mengalami. Atap itu biasanya bicara bagian atas dari rumah kita. Ingat ya, kalau guru-guru saya selalu mengatakan, kalau kamu ingin menangkap makna Quran, jangan keluar dari dirimu. Jangan keluar dari dirimu. Karena Quran ini petunjuk buat manusia. Makanya saya tidak mau keluar dari diri saya. Nah, kalau saya memahami atap di sini, atap yang roboh itu, ini bagian atas kita yang ini yang roboh. Coba perhatikan ya. Orang pembuluh darahnya pecah, roboh nggak? Roboh. Kalau atapnya sudah roboh, bagian ke bawahnya roboh nggak? Roboh Bapak Ibu. Orang yang mikirnya negatif ke sini, roboh nggak hidupnya? Roboh. Lihat lagi YouTube saya tentang kekuatan pikiran dan perasaan. Lihat lagi itu. Semua di sini Bapak Ibu, semua di sini. Karena ini adalah kreator kehidupan kita. Di sini kreator kehidupan kita. Nah, kalau atapnya roboh, maaf ya, lihat orang yang roboh atapnya. Yang keluar dari mulutnya itu yang negatif, kebencian, ketidaksukaan, penghakiman, dualitas, benar salah, baik buruk. Lihat tuh orang yang sudah roboh di sini. Pesimis, protes, putus asa. Gak ada yang baik-baik. Paham maksud saya? Ini cerita siapa Bapak Ibu? Siapa? Awas, kan jangan keluar dari diri kita. Cerita siapa? Diri kita. Dirimu. Ya, kalau kita ikutan dong saya. Saya bisa dapat ilmu yang hebat ini, proses saya itu roboh dulu dari sini. Roboh dulu. Kadang-kadang memang harus dirobohkan untuk mengalami kebangkitan. Saya pernah dirobohkan ekonomi saya, dirobohkan dunia saya, wah macam-macam. Dan saya bisa duduk di sini hari ini karena saya memilih untuk tetap hidup. Tidak mau saya berhenti seroboh apapun. Dan saya percaya bahkan dari reruntuhan sekalipun kita bisa bikin pondasi yang hebat. Dari rumah yang runtuh pun kita bisa bikin rumah yang indah kalau kita tahu caranya dan mau kita bangkit. Nih untuk yang roboh-roboh, tenang. Kalian tuh udah robohnya segala, keyakinannya roboh, agamanya roboh, ekonominya roboh, tubuhnya, hubungan sosialnya roboh, lambungnya, habis makan juga gak karu-karuan, roboh semuanya. Tapi yang paling bahaya adalah roboh dari sini ke atas. Kenapa? Karena dari sini ke atas ini, ya, kalau kita investasinya kurang dari 75%, kita nggak punya masa depan. Makanya orang yang selalu rezekinya untuk dari leher ke bawah lebih banyak, leher ke atasnya sedikit. Lihat, dia tidak punya masa depan. Dan semua orang punya masa depan adalah mereka yang investasinya 75% dari sini ke atas. Dari sini ke bawah 25% aja. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ininya hebat nih. Karena hebatnya orang tuh dari sini ke atas nih. Paham maksud saya? Itulah pentingnya kita sekolah, pentingnya kita mengembangkan diri. Semua tuh dari sini ke atas Bapak Ibu. Bahkan nasib kita akan berubah kalau dari sini ke atasnya sudah berubah. Nah, dengarkan kajian-kajian saya tentang neuroscience dari sini ke atas. Makanya kalau kita ingin merubah nasib di sini. Ini cerita siapa tadi? Ya,
cerita orang yang melalui suatu negeri memasuki kehidupan ini, tetapi atapnya sudah roboh. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita sekarang bikin rumah yang bagus dari reruntuhan, oke? Siap? Oke, gak apa-apa. Terkadang harus sakit dulu, terkadang harus kehilangan dulu, terkadang harus berantakan dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kebenaran juga begitu. Ya, kebenaran itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi akan indah pada akhirnya. Percaya deh sama saya. Saya menyampaikan ilmu itu bukan ilmu katanya, ilmu yang sudah saya jalani. Makanya di komunitas saya itu saya berusaha saya menjadi teladan bagi mereka. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam cara bekerja, dalam cara hidup, cara berumah tangga, cara makan, saya ajarkan semuanya. Dengan praktek. Bukan nganjurin orang kemudian saya tidak melakukannya. Kan sekarang tuh banyak ya, nganjurin sedekah. Malah dia paling gede bagiannya. Betul nggak? Iya. Harusnya kan jadi amilin. Ini malah jadi ambilin. Betul Pak tidak? Iya. Kalau ceramah agama kayak gitu, ya nolong orang enggak. Sebetulnya zakat, sedekah di Islam itu perintah supaya kita punya ekonomi yang kuat. Makanya bangun sistem untuk membangun ketahanan ekonomi kita. Lagi tidur pun M-banking harus jalan. Tahu caranya? Banyak caranya sekarang. Ya, saya lagi tidur pun yang nonton YouTube saya banyak. Lagi tidur yang beli buku saya banyak. Makanya bangun sistem, itulah pentingnya kita cerdas. Jangan tangan di bawah terus. Coba tangan di atas, keren. Gak apa-apa ya yang hari ini tangan di bawah, gak apa-apa. Darurat. Lucu ya, mengajarkan sedekah, dia sendiri gak pernah. Maaf. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Itulah pertanyaan di ayat ini. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Ini paradoks Bapak Ibu. Lalu maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Pusing Bapak Ibu baca ayat ini. Sudah hancur negerinya. Ditanya bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati? Kata Allah, akan dimatikan kamu 100 tahun untuk hidup kembali. Pusing kan? Iya. Karena kita belajar agamanya cuma di kulit luar aja. 100 tahun aja, mati aja. Itu. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan ilmu mati sakjroning urip. Di Piriangan sudah diajarkan ilmu nganjang kapageto. Nabi Muhammad bilang mut anta qabla mut. Belajarlah mati selagi hidup. 100 tahun angkanya berapa? 3 kan? 100. Apa maknanya? Terus terang ya. Saya tidak akan membuka rahasia ini di tempat ini. Tapi saya kasih sedikit aja clue-nya. 100 itu 100. Dan itu kalau dalam elektronika 1 dan 0 itu yang disebut dengan biner. Makanya dunia elektronika dikendalikan oleh 2 angka aja. 1 dan 0. Yes or no. Lampu ini bisa nyala. Tidak bisa saklarnya di tengah. Konslet. Kalau mau nyala, nyala. Kalau mau mati, mati. Yes or no. Saya tidak bisa membuka rahasia ini terlalu vulgar. Tapi saya yakin suatu saat Bapak Ibu,
yang bisa bertemu dengan saya di acara khusus, saya buka rahasia ini langsung. Tapi sekarang cukup saja saya menyampaikan luarnya dulu. Jadi kalau ingin kita bangkit dalam hidup, makanya kuncinya cuma satu, yes or no. 1 atau 0. Jangan setengah. Nah kan kebanyakan kan setengah. Coba lihat orang yang hidupnya setengah mati. Betul nggak? Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Cari duit segede pintu, dapat juga enggak. Yang ada kekurangan terus. Betul nggak? Karena hidupnya setengah mati. Hidup enggak, mati enggak. Makanya lihat orang yang setengah. Setengah laki-laki. Gak jelas. Setengah perempuan. Gak jelas. Ini saya kasih yang gampang dulu buat Bapak Ibu. Pokoknya mulai sekarang yes or no. 1 atau 0 itu aja. Coba mulai sekarang. Kalau iya, iya. Kalau enggak. Kalau mau ngaji, ngaji yang benar. Kalau enggak. Yang setengah-setengah itu enggak benar ujungnya. Sibuk aja ngurusi baju. Oke, macam-macam. Sorban. Pakai minyak duyung. Ilmunya enggak ada. Yang disampaikan cuma kata orang, disampaikan lagi. Katanya dikatakan lagi. Beja dibejakeun deui, pak beja-beja. Kalau ditanya lebih dasar lagi bingung. Bisa nangkap? Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur? Gimana caranya? Matikan orang itu 100 tahun. Itu bahasa simbolik. Saya hanya bisa sampai di situ aja dulu. Kalau saya urai 100, wih keren. Tapi gak sekarang ya, gak sekarang. Itu aja dulu udah bagus. Ya, lihat 2 angka itu, 1 dan 0. Pokoknya yang paling penting sekarang ibu bapak harus sungguh-sungguh. Mau berkeluarga yang benar. Yes. Jangan setengah-setengah. Mau jadi pengusaha yang benar. Yes. Mau jadi PNS yang benar. Isi absen doang. Kerja kagak. Yang kayak gitu gak dapat berkah. Saya mau pensiun dini. Tempo hari. Saya ditawari oleh atasan saya. Udah Pak Saiful, yang penting Bapak asal hadir aja. Gak bisa, saya modelnya bukan kayak gitu. Kalau saya jadi PNS yang benar. Ngajar 16 pertemuan setiap semester. Kalau saya enggak, ya enggak mau saya ngabsen saja. Kemudian saya dapat gaji tiap bulan, gaji buta, gak berkah. Kalau mau jadi TNI yang benar. Kalau mau jadi polisi yang benar. Jadi hakim yang benar. Jadi jaksa yang benar. Kalau jadi pengusaha yang jujur. Itu yes or no. Pasti negeri yang roboh ini bangun lagi. Percaya deh sama saya. Kalau kita jujur Bapak Ibu, modal aja banyak yang nawarin. Tapi kalau kitanya orang setengah culas. Kalau bahasa Qur'annya al-muqtasid. Al-muqtasid itu gandul. Jadi di langit enggak, di bumi enggak. Ya, manusia bukan. Setan iya. Setan makanya enggak ada yang setengah ya. Makanya kalau saya sering nyindir kalau di komunitas saya. Kamu kalau mau jadi Musa yang benar. Kalau mau jadi Fir'aun, udah Fir'aun aja. Jangan jadi musafir. Setengah Musa, setengah Fir'aun maksudnya.
Maaf ya, biar bangun tuh yang pada tidur. Jadi cara Allah menghidupkan orang mati gimana katanya? Cara membangun kembali negeri yang roboh gimana caranya? Dimatikan 100 tahun. Keren banget itu ayat. Nih kalau nggak nangkep esensinya bahaya. Tapi saya kasih tahu ya, saya baru bicara kulit luarnya dulu. Dalamnya harus ada pertemuan khusus untuk orang khusus karena ini ilmunya khusus.